Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Indonesia Raya, Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Apa inspirasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro dari Pondok Bosdul. Saya di sini bersama teman-teman bukan untuk anarkis atau menjadi keributan. Kami di sini menyampaikan aspirasi yang mana aspirasi kami selama lebih dari 10 tahun belum ditanggapi juga ya. Kami meminta dari desa atau kepala desa, mohon apapun bangunan yang sudah dianggarkan untuk jalan ataupun untuk jembatan, kami minta masuk dieksekusi, bukan cuma sekedar janji. Karena selama ini yang berkampung saya ini yang kampung Bangkul, kalau kata orang tua dulu mah bikin buang anak. Tapi sekarang bukan juga anaknya doang yang dibuang di Bangkul. Jadi kami minta jangan sampai masyarakat kami tertinggal. Karena sudah 2 RT saya berpindah ke Partai Mekah karena tidak ada akses jembatan atau jalan. Saya terima kasih teman-teman. Semangat! Saya perwakilan dari Kampung Tanjung. Ingin menyampaikan aspirasi saya ya. Seperti jalan-jalan yang sampai sekarang belum ada perbaikan, yang listrik pun kita nggak punya ya. Ya, sama. Terus dana ketapang ini kemana larinya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tumpah darah saya Tanjung. Kelahiran saya Tanjung. Kakak saya ya hidup anak dari seorang petani. Profesi saya petani. Makanya saya tanyakan tentang ketahanan pangan. Menurut sejarah, ya Tanjung Luhur petani itu bertumbuh, baik di bidang pesawahan, baik di bidang tani tambang, ataupun hortikultura. Sementara warga Tanjung yang bergerak di bidang petani tidak ada sentuhan sama sekali. Kalau sarana jalan, banyak faktor yang petani ungkapkan. Artinya kayak gini, kalau petani di Tanjung Luhur 1 tambah 1 hasilnya 1, bukan 2. Kenapa? Dia pinjam uang ke tetangga dengan jaminan bunga. Makanya petani dari Luhur nggak ada untung. Katanya ada ketahanan pangan. Kalau kata abang saya nggak ngerti. Ketahanan pangan. Nah itu tolong diperjelas Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Ketua PPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Basri, Bacot. Saya mau menanyakan Kepala Desa, kemana anggaran BLT? Itu saja. Betul. Yang terarah BLT-nya jangan yang pada jomblo. Itu bagi khusus wilayah jaga.
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan saya hormati para tokoh perwakilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bilang masyarakat berhak ya. Karena sedangkan mereka ada di wilayah kami memilih. Ya. Ini demo ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka aksi unjuk rasa dan audiensi tentang anggaran dana desa, karena agak kurang jelas juga pemaparan dari pemerintah desa yang punya juga. Kan itu mohon kepada Pak Bupati, Gubernur ataupun Presiden yang mengeluarkan anggaran dana desa, ya mohon Desa Sederhana ini diaudit, kan gitu. Biar kedepannya kepala-kepala desa yang baru, ya kan, bisa lebih baik, bisa lebih berhati-hati, bisa transparan, ya kan, terhadap dan penggunaan dana desa. Karena masyarakat ada undang-undang yang mengatakan boleh menanyakan alokasi dana desa sekecil mungkin, Rp1 mungkin. Sekali lagi himbauan kami kepada Bupati Bekasi agar segera menurunkan inspektorat turun ke desa. Tadi Pak sempat ada audiensi di ruangan. Tadi bagaimana hasilnya, Pak? Hasilnya dari jawaban dari pihak desa. Ya, jawabannya kami belum bisa memuaskan kami, Pak. Karena yang kita butuhkan itu sebetulnya yang harus jawab yang punya kapasitas, Pak. Seperti kasih apa kan gitu. Kalau kaur apa? Bukan operator. Kalau operator kan tukang ngetik, Pak. Yang membuat SPJ. Tolong pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, tolong aparat yang terkait mengawasi anggaran dana desa, tolong Pak, jangan mengandalkan SPJ, Pak. SPJ gampang dibuat, gampang. Tolong, karena ini zaman keterbukaan, saya mohon buat Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, tolong investigasi langsung ketika menyangkut dana desa. Nah, untuk pembangunan APBD, bangunan jalan atau pengawasannya tolong Pak, karena tidak sesuai. Setiap kali ada pembangunan jalan di Desa Pandai Sederhana tidak sesuai dengan spek. Kami masyarakat kadang-kadang sering diintimidasi tuh, kan gitu. Kalau kita terlalu banyak komentar, ya kan? Seperti apa menjelaskannya, Pak? Ya sepertinya kalau kita lapor ke BPD, Pak BPD tolonglah dipantau itu misalnya jalan, kan gitu. Tapi tidak respon. Terus kita viralkan, kita diintimidasi ketika viral, kan gitu. Kalau kagak dicabut akan dilaporkan ke polisi. Janganlah seperti itu, Pak. Kan gitu. Karena ini sebetulnya yang tugas daripada BPD dan kepala desa itu mengawasi jalannya roda pembangunan yang ada di Desa Pandai Sederhana. Kalau memang tidak sesuai dengan speknya, ya makanya nih untuk Bapak Kepala Desa yang sekarang maupun yang akan datang, kalau memilih misalnya kasih pembangunan atau kasih apapun yang kemampuannya mengerti, kan gitu. Kalau di bidang pembangunan, tolong ngerti di bidang pembangunan. Jangan sampai kok di Sederhana ini kalau bikin jalan nggak lain murugannya pasir laut, nggak lain unsur laut. Nah, gitu. Pak, tadi ada penjelasan apa aja dari pihak desa terkait penggunaan dana desa tahun 2023-2024.
apa aja yang direalisasikannya Pak? Ya kalau secara konkret kan kita bukan kapasitas juga, karena kita sebagai masyarakat bukan tim pemeriksa Pak. Yang berhak memeriksa, mengaudit desa itu bukan kita, ada pihak yang berwenang. Kami hanya sekedar menanyakan agar transparansi desa ini benar-benar dijalankan. Karena selama ini kita mau masuk desa aja asing Pak. Ketika kita bukan hak pilih yang memilih dia, kan itu asing. Tadi juga Pak menyinggung soal ketua BPD, maksudnya di rolling atau gimana Pak? Jadi kita kalau disuruh mundur untuk berhenti terlalu kasar Pak ya. Nah, karena ada 7 anggota BPD, silahkan mereka berdiskusi. Siapa dari ke-7 anggota BPD itu yang mampu, yang mewakilkan masyarakat, yang berani menegur kepala desa apabila ada yang melenceng-melenceng dikit, kan gitu. Selama ini menurut penilaian masyarakat ketua BPD kinerjanya seperti apa Pak? Oh, tidak aspiratif sekali Pak. Tidak ada. Aspiratif sekali. Karena ketika ada aspirasi masyarakat tidak ada tindak lanjut. Jadi harapan masyarakat ini ke depannya seperti apa Pak? Ya, harapan masyarakat agar pemerintah desa ini lebih baik, lebih transparan, dan ketua BPD-nya juga kalau memang dirotasi diganti dengan yang baru, tolong yang orang-orang benar yang berkompeten, yang ngerti tentang apa pemerintahan desa. Karena yang merumuskan suatu peraturan desa, ya kan, pembangunan, peraturan misalnya apapun, itu kan BPD bersama kepala desa jajarannya. Kalau ketua BPD-nya aja tidak mengerti tentang fungsi dan tugas dia, nah gimana jalannya bisa bagus pemerintahan Pak? Oke, dengan siapa Pak? Saya Suheru Pak. Dengan Bapak Suheru ya? Alamat KRT 03 RW 03. Di sini saya dipercayakan oleh masyarakat dari Tanjung Luhun sampai dengan Muara Kuntul untuk ditokohkan dan untuk mewakilkan sebagai juru bicara desa. Oke, terima kasih Pak. Ya atas ininya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.